Satgas Kartika Jalakrida dan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-65 menjalani kegiatan reguler ketika berada di Qingdao, China. Kirap genderang suling, koktail party, dan pesiar menikmati kota Qingdao. KRI Bima Suci kembali melanjutkan muhibah internasionalnya dengan destinasi negeri Jepang. Badai topan ketiga menjadi ancaman di Kepulauan Jepang Selatan dan semenanjung Korea. Dan khususnya kapal-kapal dan para pelaut yang berada di Laut Cina Selatan. Singgah selama 3 hari di Qingdao, melaksanakan beberapa agenda kegiatan. Dan Satgas KJK 2018 dan Palaklat KJK 2018 didampingi perwakilan taruna dan taruni AAL melaksanakan courtesy call ke Deputy Chief of Staff of North Sea Fleet China, Rear Admiral Bai Yaoping, serta ke kantor pemerintahan kota Qingdao. Pada kunjungan ini, diakhiri dengan bertukar cindera mata menjadi ritual pada kunjungan resmi seperti ini. Hari berada di Qingdao, pertandingan basket persahabatan dihelat antara anggota kapal Bima Suci dan tentara dan taruna Angkatan Laut Cina. Tentu menjadi pertandingan yang seru, dengan sensasi dan adrenalin yang berbeda karena melawan tim basket dari negara lain. Salah satu yang dilakukan para pengawak Bima Suci dan taruna AAL adalah kesempatan untuk pesiar dan mengunjungi tempat-tempat ikonik. Kota Qingdao terletak di sebelah utara negara Cina dan masuk dalam provinsi Shandong dengan jumlah warganya yang besar, sekitar 8,8 juta jiwa. Kota ini memiliki arsitektur yang bergaya Eropa, dan pada beberapa bangunan di pusat kotanya, karena dulu kala ada banyak orang Jerman yang tinggal di kota ini. Kota Qingdao menjadi salah satu kota yang berkembang dengan pesat, baik dari segi perekonomian, infrastruktur, hingga pariwisata. Bahkan, kota ini diproyeksikan menjadi tujuan utama para turis asing untuk berwisata. Ciri khas wisata di Qingdao adalah tamannya yang sangat rapi dan indah. Pemerintah Cina terlihat serius dalam membangun negaranya dengan cara memperbaiki dan mempercantik tiap sudut kota hingga desa. Beberapa museum juga menjadi ikon di kota Qingdao, seperti German Prison Site Museum, Laoshan Ecological Science Museum, dan Qingdao Art Museum.
Di Qingdao Art Museum, pada hari-hari tertentu, pengunjung bisa belajar kaligrafi Cina. Wisata pantainya tersebar sepanjang jalanan kota Qingdao, karena memang letaknya yang berada di pinggir laut. Begitu banyaknya pantai di Qingdao, nama pantainya pun dibuat dengan urutan angka, seperti pantai nomor 1, pantai nomor 2, dan seterusnya. Hari terakhir atau hari ketiga di dermaga Jeti pangkalan militer milik Cina di pesisir timur Cina akan menjadi hari yang padat bagi para pengawal kapal dan para taruna. Dimulai pagi ini, yang agendanya akan menggelar display genderang suling di Taman Ikon Kota Qingdao. Dan malamnya, Satgas Kartika Jalakrida mengadakan koktail party di KRI Bima Suci, seperti yang biasa dilakukan di hari-hari akhir ketika singgah di suatu kota. Taman kota yang juga menjadi ikon kota Qingdao ini bernama May 4th Avenue Park. Genderang suling yang dilakukan di taman kota ini tentu jadi pusat perhatian. Selain kawasan di sini yang memang kawasan utama wisata, hari ini pun bertepatan hari Minggu. Tentu pengunjung yang berwisata di pantai maupun berjalan-jalan di taman dan kawasan kota Qingdao menjadi lebih padat dari hari biasanya. Tidak ada crew parade, hanya para taruna yang melakukan parade jarak pendek. Kirap pendek ini mengitari taman dan memainkan beberapa lagu. Tetap saja, genderang suling selalu menyedot perhatian warga yang berada di sekitar lokasi barisan genderang suling para taruna. Jadi kalau kita menyebut display itu berarti kita akan memberikan beberapa formasi di satu lokasi, tidak bergerak. Jadi untuk display sendiri, apabila kita sudah memutuskan untuk display, berarti kita di suatu tempat dan memberikan lagu-lagu disertai dengan formasi lebih dari satu. Untuk improvisasi sendiri pada saat mereka performance menyesuaikan dengan keadaan yang ada, di mana kita juga memainkan lagu-lagu. Contoh kecil, apabila pada saat melaksanakan kirap di situ ada kerumunan masyarakat, kita akan melaksanakan atraksi-atraksi kecil seperti bass drum, dia akan menaiki bass drum. Begitu pula dengan lagu yang akan dimainkan, kita pilihkan lagu yang sangat membangkitkan semangat. Dengan begitu tujuan masyarakat itu pasti akan tertuju kepada genderang suling. Malam ini KRI Bima Suci melaksanakan open house untuk acara cocktail party. Tamu istimewa KRI Bima Suci lebih dulu datang secara formal sebelum cocktail party dimulai. Mereka adalah Duta Besar RI di Cina, Jauhari Oratmangun, Deputy Chief of Staff of North Sea Fleet China, Rear Admiral Bai Yaoping, Atase Udara di Qingdao, Kolonel Sus Basuki Wibowo, dan Atase Pertahanan dari India dan Amerika. Para undangan, terutama warga Indonesia yang sedang berada di Qingdao, datang untuk memuaskan kerinduan mereka, khususnya kuliner Nusantara. Rendang, mie telur ala Bima Suci, bakso, dan sate menjadi menu yang tidak menunggu waktu lama untuk ludes. Yang jelas dan pasti adalah mengobati dahaga kuliner Nusantara. Warga negara Indonesia atau WNI yang datang, sebagian besar mahasiswa yang sedang meneruskan kuliah di Qingdao.
Acara koktail party berlangsung meriah dan seru. Khas Satgas KJK mengemas segmen-segmen penampilan masing-masing. Yang sudah sering berlatih, hingga pertunjukan punya intensitas yang terjaga. Dari band dengan lagu-lagu bertema kebangsaan, lagu pop, sendera tari epos Ramayana, hingga tari poco-poco. Nama saya Jauhari Oratmangun, saya Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok sejak bulan April yang lalu. Muhibah KRI Bima Suci ke China, kedua kota di China ini luar biasa. Ini bukan yang pertama buat saya sebenarnya, karena sewaktu masih menjadi diplomat junior, saya pernah menerima Dewa Ruci atau datang ke kapal Dewa Ruci sewaktu tiba di New York, dan waktu saya menjadi wakil duta besar dan charge d'affaires di Belanda, itu Dewa Ruci juga ikut dalam Amsterdam Sail. Nah, pengalaman saya dari dua kesempatan ini adalah bahwa misi yang dibawa itu selalu misi yang mendekatkan hubungan antara dua negara, hubungan antara Taruna dengan masyarakat setempat, dan hubungan antara Angkatan Laut juga dengan masyarakat setempat, di mana mereka semakin mengenal TNI AL Indonesia. Dan saya kira kita bisa saksikan pertama sambutan masyarakat luar biasa terhadap kapal ini, terhadap Taruna, terhadap anak buah kapalnya yang bisa membaur dengan masyarakat, apalagi dengan performance daripada drum band yang memang itu sudah jadi ikon ya, sejak dulu itu iconic performance dari baik Dewa Ruci maupun sekarang Bima Suci. Itu membuat masyarakat tertarik sehingga ingin tahu lebih banyak, lalu kemudian mereka berkunjung ke kapal, berinteraksi dengan Taruna, berinteraksi dengan anak buah kapal, menanyakan tentang Indonesia, bahkan admiral yang hadir tadi pun menanyakan berbagai hal mengenai Indonesia. Jadi saya kira muhibah atau misi yang dibawa itu akan semakin membuat Indonesia dikenal oleh masyarakat Tiongkok, khususnya di dua kota yang dikunjungi, dan dengan demikian mereka pun akan semakin sayang, semakin jatuh cinta sebenarnya kepada Indonesia. Malam di dermaga Jeti ini menjadi pamungkas, karena esok pagi Bima Suci kembali meneruskan muhibahnya. Hari ini Bima Suci siap berlayar kembali meneruskan misi muhibahnya. Bertolak dari pangkalan Angkatan Laut Cina di Qingdao menuju Jepang. Para Taruna dan Satgas KJK kembali melaksanakan tugas pokok mereka masing-masing. Para Taruna sempat menjalani ujian untuk tiap korpsnya. Dari Korps Pelaut, Korps Elektro, Korps Teknik, Korps Supply, hingga Korps Marinir, semua bergiliran diuji para mentor dari perwira pelaksana latihan. Nah, berikutnya, seperti pelaksanaan evaluasi. Ini dari rencana kegiatan yang didapat dari akademi, tentunya evaluasi ini kita anggaplah hanya sekali di akhir kegiatan. Tapi kemudian dengan melihat dinamika di lapangan bahwa suatu ketika kita kena badai sehingga tidak ada pelajaran yang bisa dilaksanakan dengan baik, saya melihat di situ apakah Taruna ini sudah bisa menangkap semua beban mata pelajaran yang sudah dijadwalkan sesuai dengan kurikulum. Nah, di sana saya berimprovisasi. Tentunya saya perlu mengevaluasi pemahaman mereka. Jadi saya melihat jangan sampai hanya sekali untuk melaksanakan evaluasi. Sehingga saya buat perintah kepada Pak Opslat dan para dosen pembimbing atau instruktur, coba siapkan pra-evaluasi atau pra-ujian, di mana kita akan mencari data, mengukur setelah pelaksanaan latihan praktek ini terlaksana 1 bulan, 2 bulan, penangkapan mereka sampai mana sih, kemajuan mereka sampai mana, pemahaman mereka sampai mana.
improvisasi ini perlu saya lakukan karena saya sendiri sebagai kepala tidak mau kecolongan bahwa ternyata mereka selama ini karena mungkin badai mereka hanya makan tidur saja, tidak peduli dengan apa yang harus mereka pelajari, tidak peduli dengan apa yang harus mereka kuasai, sehingga yang namanya pertanggungjawaban terhadap latihan praktek yang sudah menggunakan anggaran dari rakyat sedemikian besar akan menjadi kabur. Saya tidak mau itu terjadi, sehingga saya perlu berimprovisasi untuk menghadapi dinamika lapangan ini dengan tujuan agar saya bisa tahu data, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebelum berangkat dari Qingdao, para perwira di Bima Suci telah mengetahui munculnya badai baru. Satgas KRI Bima Suci telah mendapat informasi dari perakiraan cuaca, dari Joint Typhoon Warning Center, dari kantor meteorologi Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbentuk di dekat Guam. Pergerakan badai bernama Trami ini bergerak ke arah barat laut. Badai berkategori 3 ini diprediksi melewati kepulauan Okinawa dan naik mengarah ke Yokosuka dan mendekati Tokyo, Jepang. Setelah kapal bertolak dari Qingdao dan diputuskan bahwa tujuan berikutnya adalah Sasebo, kapal bergerak ke Halu 090 menuju pantai barat Korea Selatan untuk melaksanakan Lego Jangkar. Tepatnya 26 mil dari kota Kunsan di Laut Kuning dan masih di luar teritorial Korea Selatan. Dan di situ KRI Bima Suci mewaspadai terhadap kekuatan angin badai Trami. Di situ kapal KRI Bima Suci Lego Jangkar atau menurunkan jangkarnya diam di posisi tersebut selama 4 hari untuk mewaspadai angin yang akan berdampak terhadap KRI Bima Suci. Dan betul bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 jarak terdekat KRI Bima Suci dengan badai Trami sekitar 300 mil dan kita terkena ekor dari badai Trami, tapi sangat berdampak dengan KRI Bima Suci. Pada saat itu kekuatan angin yang menerpa kapal mencapai 40 knot dan saya sebagai komandan kapal memutuskan untuk mengangkat jangkar, tapi ternyata sangat berat jangkar tersebut bebannya. Selain mengangkat jangkarnya sendiri dan terkena beban kapal, terkena arus dan angin, sehingga pada saat itu jangkar berat dan terjadi kerusakan di motoriknya, sehingga diputuskan memakai lir jangkar sebelah kiri, sedangkan yang diangkat adalah jangkar kanan. Dan di situ prajurit bahu membahu menggunakan lir jangkar sebelah kiri untuk menarik jangkar supaya kapal bisa lepas dari pengaruh angin kuat badai Trami. Dan proses penarikan jangkar kanan ini membutuhkan waktu yang lama, yaitu dimulai dari jam 7 malam atau 19.00 dan baru usai pada jam 04 dini hari, dan itu sangat lama dan menguras tenaga. Tapi alhamdulillah kapal berhasil mengangkat jangkarnya dan kita bergerak menjauh dari badai Trami menuju ke arah Laut Kuning, ke arah timur, ke arah barat. Walaupun kapal sangat terbebani oleh dampak dari impact badai Trami, kapal mengalami kemiringan sampai 5 derajat. Alhamdulillah bisa lepas dari impact badai Trami dan kita bergerak menuju Pelabuhan Sasebo tanggal 3 Oktober dan sampai dengan selamat
tanggal 5 Oktober. Walaupun kita pada saat memasuki pelabuhan Sasebo, badai yang kedua yaitu badai Kongri itu dengan kecepatan tinggi bergerak dari Pacific Ocean atau Laut Manila menuju ke Selat Tsushima yang itu dekat dengan Sasebo. Selepas badai Trami, cuaca pagi ini cukup bersahabat. Ada yang berbeda di pagi ini, yang masih berada di perairan Laut Kuning. Ya, sebanyak 8 prajurit Satgas Kartika Jalakrida 2018 memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Dari pangkat lama, dari pimpinan TNI AL. Mereka terdiri dari 6 orang perwira pertama dan 2 orang tamtama. Upacara laporan kenaikan pangkat dipimpin Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut Pelaut Widiatmoko Baruno Aji, yang dilangsungkan di Geladak Roundhouse Deck KRI Bima Suci. Upacara dihadiri Palaktat KJK 2018 Letkol Laut P. Joko Purwanto, serta perwira, bintara, dan tamtama, serta taruna AAL tingkat 3 Angkatan ke-65 yang tergabung dalam Satgas KJK 2018. Perjalanan Bima Suci pun terhindar dari badai Trami dan mulai memasuki alur masuk ke dermaga Sasebo Jepang.